Sugu Supreme membanting ke langit, dengan kecepatan yang mencengangkan, dan langsung menembus rintangan pilar api tiang yang mencapai langit, menabrak, dan rantai menari yang tak terhitung jumlahnya, tetapi pada saat ini rasanya seperti kehilangan tujuan. Sugu Supreme akan menghilang ke dunia rahasia markas besar Tiangong. Sugu, karena ada di sini, kenapa tidak meninggalkan komentar? Tawa tiba-tiba bergema di dunia ini. Di atas langit Tiangong, sesosok hantu tiba-tiba muncul. Saat hantu ini muncul, dia terguncang selamanya. Hantu ini tidak bisa melihat wajahnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di ruang dan waktu di sekitarnya, dan setiap bayangan hitam selebar ratusan juta kilometer, seperti dunia. Ada ribuan bayangan hitam tersebar ke berbagai arah, seperti atas, bawah, kiri, dan kanan, dan berkumpul bersama seketika. Di bawah bayangan hitam ini, setiap tempat di mana ruang yang sangat padat ditindas mulai pecah. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya, setiap hantu berjarak ratusan juta kilometer, untuk sementara waktu, di ruang tak berujung, hantu kuat yang mengangkat tangannya dan memadatkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya seperti inti alam semesta, dan kemudian di lengannya diayunkan ke arah depan, hantu yang tak terhitung jumlahnya berayun keluar. Tiba-tiba, hantu yang tak terhitung jumlahnya mengembun dalam sekejap, berubah menjadi telapak tangan yang besar, dan telapak tangan itu memancarkan cahaya hitam yang sangat menyilaukan. Xiao Yao Supreme, telapak tangan jatuh, dan Sugu Supreme mengeluarkan raungan yang menakutkan. Saat berikutnya, awalnya melarikan diri ke dalam kehampaan dan hampir menghilang, Sugu Supreme diledakkan keluar dari kehampaan oleh telapak tangan ini. Tubuhnya yang besar mundur dengan panik, darah muncrat dengan mulut terbuka, dan simbol ruang di tubuhnya berkedip-kedip, dan baju besi dewa ruang angkasa berderit suara fragmentasi. Sugu Zizun memuntahkan darah dan terbang terbalik. Rantai yang tak terhitung jumlahnya bergegas masuk dengan panik, mengikatnya lagi. Xiao Yao Agung, kamu di sini. Sugu Zizun sangat marah. Pada saat ini, dia akhirnya terbangun. Dia seharusnya masuk ke dalam jebakan. Jebakan ditujukan padanya. Qin Chen dan yang lainnya mengangkat kepala mereka satu demi satu. Nama ini terlalu kuat dan bergema di seluruh alam semesta. Mereka adalah praktisi teratas di alam semesta, termasuk pengrajin kuno Tianzun dan lainnya. Mereka juga mendongak dengan takjub. Namun, Qin Chen dan yang lainnya hanya melihat hantu yang berdiri dengan bangga di alam semesta yang kekal. Mereka tidak bisa melihat wajah aslinya, tapi mereka bisa merasakan aura menakutkan pada sosok ini. Sugu meraung, bang, bang, kekuatan spasial yang mengerikan memenuhi tubuhnya, mencoba menerobos belenggu aula harta karun. Dalam kehampaan, Xiao Yao Supreme tiba-tiba mengangkat tangannya lagi, berdengung, kekuatan ruang yang menakutkan mengembun. Qin Chen segera merasa bahwa aturan tertinggi alam semesta ini tampaknya terkondensasi di bawah kendali Xiao Yao Supreme. Sugu Supreme benar-benar ditekan. Sugu Supreme meraung, dan ditekan sedikit. Cahaya ruang di tubuhnya berkedip, benar-benar tersegel, dan tidak bisa lagi bergerak. Xiao Yao Supreme, kamu memasang jebakan seperti itu untuk leluhur ini, Sugu tertinggi meraung. Hahaha, pasang jebakan untukmu. Shen Gong Tianzun tiba-tiba tertawa. Sugu Zizun marah, Shen Gong Tianzun, apa maksudmu? Shen Gong Tianzun terkekeh, Sugu Zi, buka matamu dan perhatikan baik-baik. Ini hanyalah tiruan dari Xiao Yao Supreme. Itu menekan Anda, dan apakah Xiao Yao Supreme layak membuat jebakan? Sugu Zi, kamu terlihat terlalu tinggi pada dirimu sendiri. Tidak hanya Sugu Supreme yang terkejut, tetapi mereka semua mengangkat kepala dengan takjub. Xiao Yao Supreme di depan mereka hanyalah tiruan. Sugu Supreme membuka matanya lebar-lebar, dan cahaya ilahi yang menakutkan mekar di matanya, dan dia tiba-tiba tampak heran. Qin Chen juga panik. Ini sangat kuat, itu hanya tiruan, itu benar-benar menekan Sugu Supreme. Seberapa kuat tubuh Xiao Yao Supreme ini? Shen Gong Tianzun terkekeh.
Kali ini kursi ini disembunyikan di sini, hanya untuk menangkap beberapa ikan besar dari ras iblis. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Anda, Suguzi, binatang purba luar angkasa harus datang untuk menggigit umpan. Siapa yang bisa disalahkan? Kamu sangat bodoh sehingga kamu benar-benar percaya pada orang tua itu. Menurut leluhur, ada begitu banyak ras kuat di bawah klan iblisnya, praktisi tingkat tertinggi, dan Anda bukan satu-satunya. Mengapa mengirim klan binatang purba luar angkasa tempat Anda berlindung? Apakah Anda tidak perlu memikirkannya? Sugu Supreme kaget, mungkinkah ini benar-benar disengaja oleh leluhur iblis abis? Klan binatang purba luar angkasa saya telah berlindung di klan iblis. Apa tujuan leluhur iblis abis? Seolah-olah dia tahu keraguan di hati Sugu Supreme, Shen Gong Tianzun dengan ringan tersenyum dan berkata, Anda mungkin bertanya-tanya, apa tujuan leluhur iblis abis? Anda juga maha kuat. Mengapa dia melakukan ini? Kamu kepala binatang purba, apakah kamu masih tidak mengerti? Selama Anda terbunuh, klan binatang purba luar angkasa Anda akan sepenuhnya menjadi pengikut klan iblis dan menjadi tren klan iblis. Tidak mustahil. Sugu Zizun sangat marah. Anak dan cucunya masih disarang. Jika dia jatuh, maka sangat mungkin dia akan ditekan oleh iblis dan didorong oleh iblis. Tidak ada yang tak mungkin. Shen Gong Tianzun terkekeh, tetapi Anda dapat yakin bahwa ras manusia saya tidak akan pernah membiarkan binatang purba ruang angkasa Anda mendorong hal semacam ini untuk setan. Sugu Zizun mengungkapkan harapan di dalam hatinya. Apakah umat manusia ingin menyelamatkan ras binatang purba ruang angkasanya? Jika umat manusia bersedia menyelamatkan ras binatang purba ruang angkasaku, leluhur ini dapat mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan ras manusiamu. Kata Sugu Zizun buru-buru berteriak. Tidak ada yang perlu dipermalukan untuk menyerah pada hal semacam ini karena pedangnya adalah manusia, dan aku adalah ikan. Hehe, Sengong Tianzun melirik Sugu Supreme sambil tersenyum. Kamu terlalu banyak berpikir. Maksudku, umat manusia akan menghancurkan klan binatang purba ruang angkasamu. Segera, klan binatang purba ruang ada di alam semesta, menjadi sejarah, sejak ruangmu kuno ketika klan binatang dihancurkan, secara alami tidak mungkin diperbudak oleh iblis. Sugu tertinggi meraung dan menggelegar, dan ruang yang menakutkan di dalam tubuhnya didorong oleh kekuatan ilahi, dan matanya sangat berdarah, tetapi tidak peduli bagaimana dia berjuang. Itu tetap tidak berhasil. Shen Gong Tianzun tersenyum dan melihat ke langit. Xiao Yao Supreme, Sugu Supreme ini, aku akan menyerahkannya padamu, tapi sayangnya, kali ini aku tidak menangkap demon tertinggi. Ini memalukan. Di atas langit, hantu seperti dewa, tiba-tiba melambaikan tangannya, dengan keras, dan tiba-tiba, telapak tangan yang menakutkan itu jatuh, langsung menangkap Sugu Supreme yang tersegel, dan membawanya ke tangannya. Segera setelah itu, hantu itu melihat ke bawah. Qin Chen terkejut, dia bisa merasakan bahwa tatapan Xiao Yao Supreme kebetulan jatuh padanya. Bisikan datang dari mulut Xiao Yao Supreme, dan saat berikutnya, hantu Xiao Yao Supreme melangkah keluar dalam satu langkah, dan pengekangan spasial yang mengerikan tiba-tiba datang dari dunia ini, dan kemudian menghilang sama sekali. Ranah rahasia markas besar Tiangong, yang semula beringas, segera memulihkan ketenangannya. Penonton terdiam, dan semua orang gemetar. Di atas dunia rahasia markas besar Tiangong, Wending Tianzun tampak ketakutan saat ini, dan dia akan melarikan diri setelah menggoyangkan tubuhnya. Sengong Tianzun mencibir, matanya dingin, dan ketika dia mengangkat tangannya, rantai itu keluar dari aula harta karun. Ini adalah harta tertinggi yang bahkan bisa menahan Sugu Supreme, dan Wending Tianzun seperti semut. Kemudian ditarik ke aula harta karun dan menghilang. Aku telah melihat penguasa istana. Saya telah melihat Tuan Tianzun, Shen Gong. Di kejauhan, pengrajin kuno Tianzun dan Tianzun terkenal lainnya melangkah maju dalam sekejap, memberi hormat dengan hormat, semuanya bersemangat. Tuan Shen Gong Tianzun benar-benar menerobos alam tertinggi. Sulit dipercaya. Mereka sangat bersemangat,
yang merupakan hal yang luar biasa bagi Tianjiao. Sengong Tianzun menerobos yang tertinggi, dan kekuatan masa depan Tiangong akan mengalami peningkatan besar dan perubahan kualitatif. Sengong Tianzun mengangkat tangannya, tetapi sebelum kata-kata itu jatuh, tiba-tiba, dia menjulurkan tangannya. Di antara beberapa wakil ketua aula, Xinjiang Tianzun berteriak ketakutan dan tiba-tiba dibawa ke tangannya oleh Sengong Tianzun. Guru aula, pengrajin kuno Tianzun dan yang lainnya berubah warna dan berseru, tidak tahu apa yang terjadi. Hall Master, kenapa kamu? Sen Tianzun berkata dengan ngeri. Haha, apakah kamu masih berpura-pura saat ini? Sengong Tianzun mencibir, Sugu Supreme memasuki ranah rahasia markas besar. Alasan mengapa saya tidak mengambil langkah pertama adalah untuk melihat bahwa selain bercita-cita, saya sedang bekerja. Ada juga mata-mata dan jenderal itu. Sebelum Sugu Supreme menyerang Pulau Dewa Pengrajin, Andalah yang mengganggu pengrajin kuno dan lainnya, dan formasi besar Pulau Dewa Pengrajin langsung hancur bukan? Wajah Xinjiang Tianzun tiba-tiba menjadi pucat. Tidak heran ketika kami mendesak formasi besar, kami merasakan kekuatan pemblokiran datang, ternyata itu kamu. Kata Zuotong Tianzun dan yang lainnya marah dan berteriak dengan tajam. Sengong Tianzun akan langsung menekan Xinjiang Tianzun, dan tidak akan memberinya kesempatan untuk membela diri. Baiklah, kalian semua, pergilah, dan pulihkan kedamaian rahasia markas secepat mungkin. Selain itu, tempat yang rusak juga akan diperbaiki terlebih dahulu. Suara Sengong Tianzun jatuh, berteriak, di atas alam rahasia markas besar Tiangong, api peralatan yang dibentuk oleh pilar api Tiang yang mencapai langit sebelumnya, sekali lagi pulih, melayang di langit, memantau segala sesuatu di Tiangong. Qin Chen, kemarilah. Kemudian, Sengong Tianzun melirik Qin Chen sambil tersenyum, dan segera bergegas menuju istana di samping Qin Chen. Mata Qin Chen berkedip, dan segera mengikutinya. Memasuki istana ini, Sengong Tianzun sebenarnya membangun dunia kecil di mansion ini. Mencari sebuah paviliun, Sengong Tianzun duduk dan mengangkat tangannya. Beberapa selimut muncul di atas meja batu. Kemudian, sepoci teh muncul di tangan Sengong Tianzun dan menuangkannya ke dalam cangkir teh. Ayo, coba teh Wan Kong kami. Teh ini diseduh dari daun teh kosmos kekacauan. Ini sangat jarang. Saya tidak ingin memakannya sama sekali. Lebih murah untukmu hari ini. Sengong Tianzun melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Qin Chen langsung duduk, dia minum secangkir teh. Tiba-tiba, Qin Chen merasa seolah-olah jiwanya telah dicuci, dan ada perasaan transparan yang mengalir di sekujur tubuhnya. Dalam benak Qin Chen, keberuntungannya bergetar, dan aturan melonjak, seolah-olah dia melihat alam semesta terbuka dan semuanya dimulai. Qin Chen kaget, teh ini memang luar biasa. Menempatkan cangkir teh, Qin Chen melengkungkan tangannya dan berkata, saya berterima kasih kepada Sengong Tianzun karena telah membantu saya. Kata Qin Chen, terima kasih, jika ada yang perlu berterima kasih, itu seharusnya kursi ini. Jika bukan karena Anda, bagaimana mungkin kursi ini menangkap ikan sebesar itu? Sugu Supreme, ras binatang buas purba, ras ini telah netral selama bertahun-tahun. Kata Sengong Tianzun tersenyum, sejak kapan Anda mengetahui saya ada di sana? Qin Chen menjawab, Tuan Sengong Tianzun bercanda, bagaimana anak ini bisa menemukan keberadaanmu? Sengong Tianzun tersenyum, kamu adalah orang yang cerdas, Anda perlu berpura-pura. Kursi ini telah melindungi Anda selama berhari-hari di samping rumah Anda. Seberapa tidak sopannya Anda terhadap seorang pengawal? Kata Sengong Tianzun. Qin Chen terdiam. Tapi dia juga terkejut, Tuan Tianzun, Anda telah melindungi saya. Jika tidak, aku tidak yakin apa yang akan terjadi. Ucap Qin Chen. Sengong Tianzun berkata dengan acuh tak acuh, jika saya tidak tinggal di sebelah Anda, bagaimana saya bisa punya waktu untuk menyelamatkan Anda?
Kali ini, tidak apa-apa bagi Sugu Supreme untuk menyerang langsung dari luar, tetapi jika ada beberapa wakil ketua aula yang mengintai langsung di dalam tubuh. Ini bukan tidak mungkin. Shen Gong Tianzun menggelengkan kepalanya. Qin Chen buru-buru menyela, Tuan Tianzun Shen Gong, tahukah Anda bahwa saya akan datang, lalu buat rencana dengan Tuan Xiao Yao? Tanya Qin Chen. Tentu saja, jawab Shen Gong Tianzun memandang Qin Chen sambil tersenyum, sebenarnya, saya menyuruh Anda untuk datang ke markas rahasia, atau saya sengaja memberitahu Tianzun pengrajin kuno. Nenek moyang abis baru saja menyerangmu di medan perang 10.000 ras dan kalah. Bagaimana dia bisa menerima ini? Dia pasti akan memikirkannya cara lain, jadi Xiao Yao dan saya menemukan cara seperti itu. Tanpa diduga, kamu benar-benar luar biasa. Sebagai umpan, sangat bagus untuk menangkap ikan sebesar itu secara langsung. Qin Chen terdiam, pihak lain sudah merencanakan segalanya. Sebelum dia datang ke ranah rahasia Tiangong ini, tempat ini adalah umpan, menunggunya untuk melompat. Selain itu, dalam hal ini, Shen Gong Tianzun juga harus mengetahui identitas klan naga aslinya. Kalau tidak, dia tidak akan tahu tentang iblis Tianzun. Apakah pengrajin kuno Tianzun tahu? Qin Chen berkata dengan sungguh-sungguh, dia masih ragu. Dia tahu sedikit, tapi dia hanya menuruti perintahku. Dia seharusnya tidak tahu apa-apa tentang rencana itu. Shen Gong Tianzun memegang dagunya. Kamu adalah orang yang paling saya optimis sejak saya mengambil alih pekerjaan selama bertahun-tahun terakhir. Potensimu lebih kuat daripada Tianzun lainnya. Shen Gong Tianzun tersenyum dan memandang Qin Chen, saya harap Anda akan tumbuh dan tumbuh menjadi sebanding. Di ranah Tianzun, pada saat itu, saya dapat memberi Anda identitas Master of Heavenly Work, dan saya dapat merasa nyaman. Kata Shen Gong, kepala balai. Qin Chen terkejut, dan Shen Gong Tianzun benar-benar ingin memberikan Master Aula kepadanya. Ini adalah Master pekerjaan surgawi, dengan status luar biasa, dan dengan kekuatan para Tianzun Tiangong saat ini, dia masih dapat berdiri dan bekerja selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak perlu khawatir, dan tidak perlu mengatakannya dengan jelas. Selain itu, ada begitu banyak wakil ketua aula di Tianjiao, jadi tidak perlu terburu-buru untuk mengatakannya bukan. Shen Gong Tianzun tersenyum dan berkata, jangan gugup, tidak perlu menolak. Saya tidak memberikannya kepada Anda sekarang, tetapi menunggu Anda untuk menerobos Tianzun. Kekuatanmu saat ini terlalu lemah untuk menanggung harapan menumbuhkan pekerjaan surga. Selain itu, jika tebakanku benar, kamu seharusnya sudah mendapatkan warisan mending Heaven Palace kan? Ucap Shen Gong Tianzun menyipitkan mata ke arah Qin Chen. Qin Chen terkejut. Jangan gugup. Shen Gong Tianzun tersenyum. Kuil butian sebenarnya adalah pendahulu yang dibuat oleh pengrajin kuno. Kamu seharusnya sudah mendengar bahwa aku adalah anak laki-laki pencari kayu bakar di bawah asuhan nenek moyang seorang pengrajin. Tetapi saya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan warisannya. Mengetahui bahwa kamu dapat mengendalikan roh Guyuta, aku akan mengerti bahwa kamu kemungkinan besar memiliki warisan Patch Heaven. Kata Shen Gong Tianzun menatap Qin Chen. Karena dia ingin mengendalikan pagoda Yu kuno, dia harus menggunakan teknik penambalan langit dari istana penambalan surgawi. Hanya teknik menambal langit yang dapat mengendalikan pagoda Yu kuno. Selain itu, tidak ada jalan lain. Itu dia, gumam Qin Chen terkejut, tidak heran dia bisa mengendalikan jejak roh jahat di menara Yu kuno karena teknik penambalan langit. Shen Gong Tianzun melanjutkan, jadi, kamu harus menerobos. Yang terbaik adalah menerobos besok, sehingga aku juga bisa melepaskan beban dan bebas. Oke, apa lagi yang bisa kamu tanyakan? Shen Gong Tianzun menatap Qin Chen sambil tersenyum. Qin Chen terdiam sesaat, mencerna apa yang dikatakan Shen Gong Tianzun sebelumnya, dan kemudian berkata, saya ingin tahu kemana perginya Qiansu dan Ruyu. Qin Chen mendongak, inilah yang paling ingin dia ketahui.
Shen Gong Tianzun memandang Qin Chen tanpa berkata-kata. Begitu kamu datang dan bertanya kepada seorang wanita, apakah kamu tidak punya hal lain untuk ditanyakan terlebih dahulu? Misalnya, kapan saya menerobos ke yang tertinggi, bagaimana saya menerobos Supreme? Hehe, bercanda. Melihat wajah hijau Qin Chen, Shen Gong Tianzun tertawa. Beberapa dari mereka, memang, tidak berada di ranah rahasia pekerjaan harian saya, dan mereka pergi ke tempat yang berbeda. Qin Chen menatap Shen Gong Tianzun, kemana mereka pergi? Shen Gong Tianzun tersenyum dan berkata, itu tergantung pada siapa yang ingin kamu tanyakan. Shen Gong Tianzun tersenyum, haha, oke, aku tidak akan menggodamu lagi, kamu benar-benar membosankan. Saya pikir Anda berbeda dari yang lain, tetapi sekarang tampaknya Anda juga pria pemarah. Setelah itu, Shen Gong Tianzun tersenyum dan berkata, awalnya, hanya ada 4 orang yang dibawa ke ranah rahasia markas besar Tiangong. Mereka adalah Yu Qiansu, Ji Ruyu, Ji Wuxu, dan satu lagi bernama Qing Qiuzi. Shen Gong Tianzun tersenyum dan berkata, mari kita bicara tentang Yu Qiansu dulu. Iya, orang ini memiliki bakat yang bagus, dan diambil alih oleh penguasa Istana Dewa Bulan, Yao Yue Supreme, dan Xiao Yao Supreme terbang bersama ke alam yang lebih rendah. Hari ini, itu juga salah satu kekuatan teratas umat manusia saya. Namun, dia jarang muncul. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang pernah melihatnya di alam semesta. Bagaimana saya bisa bertemu dengannya? Qin Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Itu akan sulit. Di samping itu, Ji Wuxu secara paksa diambil di tengah jalan oleh kekuatan keluarga Ji. Di zaman kuno, itu harus disebut klan Ji, dan itu adalah anggota klan kuno. Tuan Tianzun, tolong beritahu saya lokasi rumah Ji, kata Qin Chen. Kemudian Qin Chen berkata kepada Shen Gong Tianzun, bagaimana keberadaan Qing Qiuzi? Anda belum memberitahu saya Tuan. Shen Gong Tianzun berkata, hehe, kupikir kau sudah melupakannya. Ini ditinggalkan oleh Qing Qiuzi. Kamu bisa memeriksanya sendiri. Qin Chen mengambil slip giok dan sosoknya bergetar dan langsung meninggalkan mansion. Menarik, apakah itu keturunannya? Gumam Shen Gong Tianzun melihat kepergian Qin Chen dan tidak bisa menahan tawa. Menggelengkan kepalanya, Shen Gong Tianzun tersenyum, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Saat ini, markas besar Tianjiao berada di alam rahasia. Qin Chen telah mengirim daftar ke pengrajin kuno Tianzun dan yang lainnya. Banyak mata-mata yang ditemukan di antara lebih dari 1.500 orang kuat Tiangong yang menantangnya di awal. Sekarang 3 wakil ketua aula telah ditangkap, mata-mata ini secara alami juga dapat semua dalam satu jaring. Selain itu, Qin Chen juga meminta pengrajin kuno Tianzun dan yang lainnya untuk mengatur formasi di pagoda Yu kuno, sehingga orang kuat yang tersisa yang tidak pernah menantangnya akan memasuki pagoda Yu kuno dan diuji olehnya. Setelah mendapatkan daftar Qin Chen, pengrajin kuno Tianzun dan yang lainnya yang memilah-milah dunia rahasia markas besar Tiangong semuanya terkejut. Mereka tidak menyangka Qin Chen memiliki daftar seperti itu. Segera, pengrajin kuno Tianzun dan yang lainnya mengirim satu demi satu, dan segera mulai menangkap orang. 5 wakil kepala aula bingung di hati mereka, tidak tahu tujuan Shen Gong Tianzun membawa mereka. Setelah jatuh di istana, Shen Gong Tianzun berkata dengan ringan, kalian berenam, ikuti perintah saya dan ikuti saya keluar. Setiap orang berubah warna. Saat ini, ketika alam rahasia markas besar Tiangong sedang panik, kemana Tuan Tianzun akan membawa mereka? Mata Shen Gong Tianzun dingin, berita bahwa Sugu Zizun ditekan tidak boleh dikembalikan ke ras iblis. Hari ini, Demon Race dan yang lainnya masih menunggu kabar di sini. Tapi sekarang, mata-mata ras iblis telah tersapu olehku. Lagi pula, butuh beberapa waktu bagi iblis untuk mendapatkan berita, cukup bagi kita untuk mengambil tindakan terhadap makhluk luar angkasa kuno. Binatang purba luar angkasa diam-diam berkolusi dengan iblis.
Sudah waktunya untuk membunuh. Meskipun mereka memiliki beberapa persiapan, ketika mereka mendengar kata-kata Shen Gong Tianzun, pengrajin kuno Tianzun dan yang lainnya masih menghirup udara dingin. Di bawah kepemimpinan Shen Gong Tianzun, beberapa orang langsung memasuki lubang hitam. Saat berikutnya, lampu menyala, dan semua orang muncul di luar. Ini adalah alam rahasia sumber api. Merasakan kekuatan api di sekitarnya, pengrajin kuno Tianzun dan yang lainnya terkejut. Shen Gong Tianzun mengangkat tangannya, dan sebuah istana tiba-tiba muncul di sini. Itu adalah aula harta karun. Benda ini juga merupakan harta terbang. Anda dapat lolos dari deteksi iblis saat Anda memasuki aula harta karun. Pengrajin kuno Tianzun dan yang lainnya memasuki aula harta karun satu demi satu. Saat berikutnya, Shen Gong Tianzun mendesak aula harta karun, dan ruang berfluktuasi sesaat, dan semua orang menghilang.